Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Sulisdiani dengan NIM 2042202137. Saya Widianti dengan NIM 2042202136. Nah, di sini kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, perkembangan peserta didik teori klasik. Yang ketiga yakni perkembangan peserta didik modern. Dan yang keempat yakni perkembangan peserta didik kontemporer. Nah, saja kita masuki materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pengertian perkembangan peserta didik dan perkembangan peserta didik teori klasik. Nah, yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Peserta didik merupakan perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan untuk menjadi lebih sempurna, mencapai kematangan dan pengalaman melalui interaksi dan lingkungan pendidikan. Perkembangan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua intelektual, kognitif, dan bahasa, selanjutnya emosi dan sosial. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu perkembangan intelektual atau kognitif dan bahasa merupakan perkembangan pikiran. Perkembangan inilah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan mental, penyelesaian masalah, penilaian, bahasa, pemahaman sebab akibat, dan pengambilan keputusan serta ingatan. Yang terakhir yaitu perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi dan sosial ini merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan peserta didik klasik. Nah, perkembangan peserta didik klasik ini adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terlebih dahulu. Pendidikan ini hanya berfungsi memelihara atau meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi, guru tidak perlu susah-susah mencari atau menciptakan pengetahuan, konsep, atau nilai-nilai baru, sebab semua sudah tersedia, tinggal bagaimana menguasai dan mengajarkan pada siswa atau peserta didik. Nah, teori pendidikan klasik ini terbagi menjadi teori behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivisme, dan sibernetik. Nah, yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif namun merespon stimulus dari lingkungan. Pendekatan behaviorisme ini berfokus pada pembimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif. Nah, teori ini berfokus kepada perkembangan kognitif anak dan fokus pada bagaimana anak memperoleh pengetahuan dan bagaimana kognisi perkembangan seiring dengan usia. Selanjutnya teori konstruktivisme. Nah, teori ini memandang bahwa seseorang tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya teori humanistik, yaitu menekankan pada perkembangan potensi individualization dan hubungan antar individu yang positif. Teori pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, hingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi, sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hingga akan membuat manusia stagnan. Yang keempat yakni pembelajaran kontemporer adalah pendekatan pembelajaran modern yang menggunakan teknologi dan metode pembelajaran
lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Salah satu contoh metode pembelajaran kontemporer adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberikan proyek dan tugas tertentu untuk diselesaikan dengan bimbingan guru. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah juga menjadi metode favorit dalam pembelajaran kontemporer. Dalam pendekatan ini, siswa diberikan masalah yang harus mereka selesaikan dengan cara yang kreatif dan inovatif.